Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita bertemu kembali bersama Bu Lili pada pembelajaran tema kelima, yaitu pengalamanku. Subtema pertama, pengalamanku di rumah. Pembelajaran 4 dan 5 pada hari ini Jumat 14 Januari 2022. Tahunnya sudah berganti ya, tahun 2022. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mohon berkat Tuhan supaya lebih semangat lagi, lebih semangat lagi, lebih fokus lagi terutama ketika belajar, sehingga apapun apa yang akan Ibu jelaskan nanti, anak-anak bisa mengerti dan memahaminya. Kita ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan dan tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam tidur kami, sehingga dapat tidur dengan nyenyak. Terima kasih juga atas nafas hidup yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, berilah kami, berkatilah kami dengan semangat yang baru, semangat untuk belajar, dan juga semangat konsentrasi dalam mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Sehingga apa yang dijelaskan, apa yang kami pelajari hari ini, mampu kami mengerti, kami pahami, dan nantinya akan menjadi bekal dan juga pengalaman, juga ilmu baru bagi kami untuk kehidupan kami. Berkati, lindungi, dan sertailah kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke? Duduk dengan tenang. Semangat. Pasti harus dong. Dan fokus. Jangan lihat kiri, kanan, atau bermain-main dengan yang lainnya, tetapi luangkan waktumu sejenak untuk fokus mendengarkan pembelajaran kita di tema kelima, subtema pertama pada pembelajaran 4 dan 5. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai, yang pertama, mengenal pengertian puisi. Bahwa di dalam puisi itu ada lafal, intonasi, dan ekspresi. Apa ketiganya ini nanti kita akan mengenalnya. Kemudian yang kedua, mengenal pengamalan sila kedua, Pancasila dalam kehidupan di rumah. Kemudian yang ketiga, kita mau bergerak-gerak dengan tubuh kita, mengenal gerak pull up. Apa itu? Nanti kita cari tahu dan Ibu berharap anak pun akan mengerti setelah pembelajaran ini. Kemudian yang terakhir, menghitung dan mengubah dari sentimeter ke meter dan kebalikannya dari meter ke sentimeter. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada pembelajaran pertama. Hari ini Carlo mendapat tugas membaca puisi. Ia berlatih dengan penuh semangat. Ini dia puisi yang dibaca Carlo, yang berjudul Rumahku. Rumahku. Inilah rumahku, tempat tinggalku. Bersama ayah dan ibu, bersih dan rapi selalu. Lantai dan halaman bersih, kusapu tanpa henti. Kamarku selalu rapi, tidur nyaman setiap hari. Sampah dibuang pada tempatnya, tak ada lalat mendekat. Dinding rumah telah dicat. Rumah bersih, indah, dan sehat.
Nanti anak-anak boleh mencoba membaca puisi ini di rumah. Sekarang kita mau mengetahui tentang apa sih puisi itu? Puisi adalah sebuah karya sastra Indonesia yang kata-katanya sangat indah, padat, dan penuh dengan kiasan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang indah, bahasa kiasan dan padat, full, penuh. Kemudian, ditulis dalam bait-bait seperti puisi tadi. Bait itu yang berisi satu bait terdiri dari 4 baris. Tadi 4 baris tulisan. Tadi puisi yang rumahku tadi ada bait pertama berisi 4 baris, kemudian bait kedua berisi 4 baris juga, lalu ada bait ketiga berisi 4 baris. Jadi dia menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat, ditulis dalam bait-bait. Dalam setiap baitnya selalu biasanya terdiri dari 4 baris. Kemudian, cara membaca puisi juga berbeda dari membaca kalimat biasa. Bagaimana caranya? Dalam membaca puisi, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membacanya. Yang pertama, lafal atau artikulasi. Kemudian, intonasi. Kemudian yang terakhir adalah ekspresi. Yang pertama, kalau kita mau mengenal tentang lafal atau artikulasi. Saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas. Tidak terburu-buru, supaya pengucapannya jelas. Kemudian, intonasi yaitu tinggi rendahnya nada saat membaca puisi. Tidak hanya rendah saja. Rumahku, rumahku, tempat tinggalku bersama ayah dan ibuku. Atau terlalu tinggi, rumahku, tempat tinggalku bersama ayah dan ibuku. Tetapi dalam pengucapannya, dalam intonasi atau tinggi rendahnya nada, ada saat tinggi, ada saat rendah. Tapi jangan terlalu tinggi, nanti menjadi sebuah teriakan, dan jangan terlalu rendah, nanti tidak kedengaran. Jadi ada lafal, artikulasi, dan intonasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ekspresi. Raut wajah saat membaca harus sesuai dengan puisi. Kalau temanya sedih, tampilkan wajah sedih. Kalau temanya bahagia, tampilkan wajah yang bahagia. Jadi ketika membaca puisi, ada 3 hal. Lafal, pengucapan harus jelas, kemudian intonasi, tinggi dan rendahnya nada. Saat membaca, ada tinggi, ada rendah. Kemudian ekspresi, yaitu raut wajah kita. Jika sedih, tunjukkan kesedihan. Jika senang, tunjukkan ekspresi senang kita. Begitulah cara membaca puisi. Nanti anak-anak boleh dicoba di rumah ya. Tentang puisi rumahku atau puisi-puisi yang lain, nanti boleh mencari di Google. Dan juga boleh membuka YouTube bagaimana cara dan ekspresi teman-teman kita yang sedang membaca puisi. Kita sama-sama belajar ya. Nah, anak-anak masih ingat gak gambar apa ini? Ya, ini gambar Garuda Pancasila, betul sekali. Masih ingat gak bunyi Pancasila? Mari kita baca bersama-sama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah bunyi Pancasila. Ibu berharap anak-anak tetap hafal ya bunyinya. Ingat bunyi Pancasila dari 1 sampai ke 5. Hari ini Bu Lili bersama anak-anak mau fokus pada sila yang keberapa ini ya? Kalau dia bergambar rantai. Sila yang keberapa ini? Hayo, berapa? Yang kedua, bunyinya apa? Apa bunyi silanya? Ya, betul sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini kita mau mengenal pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Kira-kira apa ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini contoh yang Ibu berikan. Yang pertama, bekerja sama membersihkan rumah. Ada kata bekerja sama berarti mengerjakannya bersama-sama. Tidak hanya mama atau papa atau kakak atau adik, tetapi bekerja sama. Biar sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka membersihkan rumahnya bekerja sama, bersama-sama. Kemudian yang kedua, kakak dan adik hidup dengan rukun. Tidak berantem terus, tidak rebutan terus, tidak marah-marahan terus. Tetapi berusaha dan harus selalu hidup yang rukun. Jika bermain bersama-sama, jika mainannya hanya ada satu, kita mainkan bersama-sama. Lalu selesai bermain, kita bereskan bersama-sama. Jangan hanya kakaknya saja, atau kakak adik aja yang bersihkan dan beresin mainannya. Tidak, tetapi kita lakukan bersama-sama, bekerja sama tadi, supaya hidupnya rukun. Kemudian yang ketiga, membantu teman, adik, mama, atau keluarga yang kesulitan. Nah, saling membantu. Jika kita bekerja sama membersihkan rumah, halaman rumah, kakak, adik kita ada yang mengalami kesulitan ketika membersihkan tempat yang dia bersihkan. Atau ketika membereskan mainan dia kesulitan, kita bantu. Jangan, ini kan bagian kakak, ini bagianku. Itu kan bagiannya adik, ini bagianku. Tidak, tetapi kalau saudara kita mengalami kesulitan, maka kita pun membantunya. Supaya tercipta bekerja sama yang baik dan juga kerukunan ketika di rumah. Itulah tadi pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Mari kita amalkan, kita lakukan di rumah kita supaya kita hidup dengan rukun. Oke? Sekarang, setelah belajar membaca puisi, Carlo tadi keluar rumah mencari batang pohon untuk bergelantung. Ternyata tadi di sekolah Carlo belajar tentang pembelajaran bergelantungan. Bergelantungan? Ngapain itu ya? Jadi kalau mau praktek, seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya, kalau tadi Carlo mau mencari batang untuk bergelantungan, dia pada sebuah kayu. Yang jelas yang dicari adalah kayunya harus kuat. Kalau tidak kuat, maka kita pun akan jatuh. Mencari kayu batang yang kuat. Kegiatan bergelantungan disebut dengan pull up. Pull up untuk melatih kekuatan otot tangan. Supaya tangan kita kuat. Kuat bergelantung, tujuannya kuat mengangkat beban, membawa buku, mengangkat tas kita, membawa buku dan juga bekal, jadi otot tangan kita juga kuat. Dan juga melatih keseimbangan tubuh kita.
Jika tangannya kuat, ototnya sudah terbentuk, melatih keseimbangan. Jadi ketika membawa benda kanan dan kiri, kita imbang tubuhnya. Kalau belum terlatih maka akan miring ke kiri, terlalu ke kiri karena berat, ke kanan atau badannya goyang. Tetapi dengan sering berlatih kegiatan bergelantungan ini, otot tangan kita terlatih dan tubuh kita pun menjadi seimbang. Ada bermacam-macam gerakan pull up yang dilakukan. Inilah kan Carlo. Gerakan pull up yang dilakukan Carlo. Yang pertama, tangan Carlo bergantung, lalu kaki lurus ke bawah. Lurus tangannya bergantung, kakinya lurus, seperti pada gambar. Kemudian yang kedua, tangannya tetap bergantung, karena namanya juga bergelantungan, pahanya diangkat ke depan, seperti gambar di atas. Kalau kita sudah sering, maka dari gambar pertama sampai gambar kedua kita bisa lakukan secara bergantian tanpa harus turun lagi jika tangannya sudah kuat, ototnya sudah terlatih. Kemudian yang ketiga, tangannya tetap bergantung, lalu kaki ditekuk ke belakang. Kalau tadi kaki ditekuk ke depan, sekarang ditekuk ke belakang. Kemudian yang keempat, tangannya tetap bergantung, tangan bergantung, kaki memanjang ke depan. Kalau tadi ditekuk ke depan, sekarang dipanjangkan ke depan. Lurus ke depan. Jadi berbentuk huruf L ya kalau dilihat dari samping. Kemudian kalau tadi memanjang ke depan, sekarang yang kelima, tangannya tetap bergantung, kaki memanjang ke belakang. Pelan-pelan dipanjangkan ke belakang. Kemudian yang keenam, bergantung, tangan tetap bergantung, paha diangkat ke samping. Sampingnya bisa kiri dan bisa ke kanan. Itu tadi ada 6 gerakan pull up. Anak-anak boleh mencoba di rumah. Lakukan gerakan pull up tadi di rumah. Coba dulu mencobanya, ada 6 gerakan tadi. Coba satu persatu, coba dulu yang pertama. Jika yang pertama sudah bisa, gerakan yang kedua, kemudian berikutnya gerakan ketiga, gerakan keempat, kelima, dan keenam. Syaratnya, ketika anak-anak mencoba ini di rumah, dalam pengawasan orang tua kita ya, pengawasan mama dan papa. Kemudian, cari batang atau besi atau benda apapun yang ada di rumah, dalam rumah kita yang kuat untuk mengangkat beban kita. Supaya ketika melakukan pull up tadi, tidak mengalami hal yang tidak baik, misalnya patah yang kita pegang tadi mengakibatkan kita jatuh. Tapi harus kuat. Jadi mama atau papa yang mendampingi anaknya cek dulu kekuatan kayu atau apapun yang ada di rumah yang bisa digunakan, yang palang pintu atau apapun yang bisa dipakai untuk mengangkat beban anak-anak. Tapi yang kuat, keras, supaya tidak patah. Mama atau papa tetap awasin anaknya ketika mencoba ya. Jangan sendirian. Tadi kegiatan pull up tadi untuk melatih kekuatan otot tangan kita dan juga keseimbangan tubuh kita. Maka boleh dilakukan di rumah, dicoba di rumah. Tetapi itu tadi dalam pengawasan orang tua dan pegangan yang akan kita pakai itu kuat mengangkat beban kita. Begitu ya anak-anak? Ya mama atau papa tetap awasi anaknya ya. Terima kasih. Sekarang, setelah membaca puisi, mengenal gerak pull up, kita mau mengenal satuan baku. Satuan panjang yang baku. Nah, dalam menghitung panjang, kemarin kita sudah mengenal tentang sentimeter. Ternyata ada banyak, nggak hanya sentimeter,
ketika kita menggunakan penggaris, kita mengukur buku, mengukur pensil, mengukur benda-benda, itu bunyinya 5 cm, 15 cm, 20 cm. Tetapi ada banyak satuan panjang baku yang yaitu, ini dia, ada kilometer yang disingkat dengan km. Biasanya jarak jalan, jarak rumah kita ke sekolah adalah titik-titik kilometer. Kemudian hektameter yang disingkat dengan HM. Lalu ada dekameter dengan singkatannya DAM. Kemudian meter yang simbolnya M. Lalu desimeter disimbolkan dengan DM. Jadi kalau ada ukuran-ukuran yang belakangnya ada DM berarti desimeter. Kemudian sentimeter yang sudah kita pelajari yaitu cm, dan milimeter mm. Jadi ada bukan singkatan, simbolnya ya, kilometer dengan km, hektameter hm, dekameter DAM, meter M, desimeter DM, sentimeter cm, dan milimeter mm. Hari ini Bu Lili mau mengajak anak-anak belajar bersama sentimeter cm dan meter m. Nah, ini dia. Satuan yang paling sering, nah makanya Ibu tadi mau mengajak anak-anak belajar yang sentimeter dan meter, satuan yang paling sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, sentimeter dan meter. Mengukur panjang. Kalau dengan penggaris kita itu sentimeter. Mungkin panjang buku kita adalah 11 cm. 15 cm. Tetapi kalau lebih panjang dari penggaris, maka kita menggunakan meteran dengan satuannya yaitu meter. Singkatannya M. Lebih panjang mungkin tinggi badan kita, panjang lemari, panjang tempat tidur. Kalau pakai penggaris cuma 30 cm dan itu pendek, maka kita menggunakan meteran yang panjang, bisa ditarik panjang. Maka bunyinya adalah berapa meter panjang tempat tidurku. Sekarang kita mau amati percakapan berikut ini. Anak laki-laki ini berkata, "Kak, Benny mau bertanya," kata kakaknya. "Ya, Benny, tanya tentang apa?" "Bagaimana cara menggunakan meteran?" Kata kakaknya, "Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0 di angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Kata meter biasanya ditulis M saja. Jadi 100 cm, kalau tadi penggaris kita cuma 30, makanya harus menggunakan meteran. Di dalam meteran tadi ada sentimeter. Setiap 100 cm, maka akan disebut dengan 1 meter. Ingat, 100 cm, 100 cm, bukan 100 meter ya. 100 cm sama dengan 1 meter. Oh, setiap garis pada meteran hampir sama dengan penggaris ya, Kak? Ya benar, garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Nih, 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Setiap 1 meter dalam sentimeternya ada 100. Setiap 100 meter kalau dijadikan meter menjadi 1 meter. Jangan bingung ya. Nih, 1 mm adalah
meter sama dengan 100 cm, seperti Ibu katakan tadi, atau 100 cm sama dengan 1 meter. Kata sentimeter dan meter cukup disingkat saja dengan kata, kalau meter itu M, seperti 1 M atau itu artinya 1 meter, dan 100 cm artinya 100 cm. Tapi kita membacanya tetap meter atau sentimeter, hanya penulisannya saja M atau cm. Nah, dari kata-kata yang di atas tadi mau mengubah, bagaimana cara mengubahnya dari meter menjadi 1 meter, dari meter menjadi sentimeter. Kalau 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu kalau 2 meter, 3 meter atau 4 meter, berapa sentimeter? Ya, kita cari tahu caranya. 3 M atau 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Ada 2 cara. Cara pertama menggunakan perkalian. Nah, yang dicari adalah 3 meter, maka kita tuliskan kata 3. 3 karena menggunakan kata perkalian, lalu dikali. Nah, kembali ke 1 meternya tadi berapa sentimeter? 1 meter tadi berapa sentimeter? 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 3 meter tadi 3 dikali per 1 meternya, yaitu 100 cm. 3 dikali 100 cm sama dengan berapa? 300. Maka hasilnya 3 meter sama dengan 300 cm. Itu cara perkalian. Kemudian yang kedua, dengan cara penjumlahan. Kalau ada penjumlahan, maka yang dijumlahkan adalah kata terakhirnya. 3 meter sama dengan titik-titik cm. Lalu yang dijumlahkan adalah, ingat, dalam setiap 1 meter, hasilnya adalah berapa? 100 cm. Maka 100 ini dijumlahkan sebanyak berapa meter yang kita mau. Ini tadi adalah 3 meter, maka dijumlahkan sebanyak 3 kali. 100 ditambah 100 ditambah 100, hasilnya 300. Jadi 3 meter adalah 300 meter. Lalu sekarang Bu Lili mau tanya, kalau dia 4 meter, maka menjadi berapa sentimeter? Yuk kita hitung. Anak-anak juga hitung di rumah. 4 meter, maka menjadi berapa sentimeter? Cara pertama dengan cara perkalian. 4 meter berarti 4. Kita tulis angka 4, lalu dikali dalam 1 meternya berapa sentimeter? Yaitu 100. Maka 4 dikali 100, berapa hasilnya? Ya, betul sekali, 400. Maka 4 meter sama dengan 400 cm. Kalau menggunakan cara penjumlahan, 3-nya dijumlahkan sebanyak 100 kali, terlalu banyak. Lalu 100-nya dijumlahkan sebanyak berapa? 4 kali. Maka hasilnya adalah 400 meter. Begitu ya. Begitu juga dengan 2 meter, 3 meter, 4 meter, sampai 10 meter. Nanti coba-coba dihitung di rumah ya. Mengubah dari meter menjadi sentimeter. Lalu, bagaimana cara mengubah dari sentimeter menjadi meter? Kalau tadi dari meter menjadi sentimeter, sekarang dari sentimeter menjadi meter. Bagaimana caranya? 300 cm sama dengan titik-titik M. Pasti sudah tahu kan hasilnya. Tetapi kita akan, ini karena tadi angkanya sama. Kalau angka yang berbeda, supaya anak-anak tahu caranya. Ini dia. Caranya,
Karena angka 300 itu lebih besar, maka kita menggunakan cara pembagian. Jadi 300 dibagi 100. 300 dibagi 100. Hasilnya adalah 3. Karena ini ada angka 00, maka nolnya dengan jumlah yang sama, 300 dan 100, 300 itu nolnya ada 2, boleh dicoret, lalu 100 juga nolnya ada 2, dicoret juga, maka akan tersisa angka 3 dibagi 1. Angka berapapun jika dibagi 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Maksudnya adalah kalau menggunakan jari. Tadi angka 3, 1, 2, 3 dibagi 1. 1, 2, 3. Angka 1 di dalam angka 3 tadi ada berapa? Tentunya ada 3. Kalau dikembalikan kepada penjumlahan, 3 dibagi 1 adalah 1 tadi dijumlahkan sebanyak 3 kali. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian 400 cm sama dengan titik-titik meter. Sama dengan cara pembagian tadi. Berarti 400 dibagi berapa? Dibagi 100. Maka hasilnya berapa? Nolnya boleh dicoret dulu, baik 0 di 400 maupun di 0 100, maka 4 dibagi 1 adalah 4. Maka 400 dibagi 100 adalah 4. Jadi hasilnya 400 cm sama dengan 4 meter. Begitu ya? Boleh anak-anak coba-coba lagi di rumah, belajar lagi. Kalau mengalami kesulitan boleh tanya pada ibu gurunya. Boleh juga belajar di buku tematik tema 5 yang sudah mendapatkannya. Dibuka bukunya di dalam buku tematik tema 5, subtema pertama ada tentang pembelajaran hitungan satuan baku. Dari meter menjadi sentimeter atau dari sentimeter menjadi meter. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih karena anak-anak tetap duduk mendengarkan ibu. Fokus mendengarkan. Semoga anak-anak mengerti dan memahaminya pelajaran kita hari ini. Dibuka e-booknya, dibuka buku tematiknya, supaya lebih paham lagi, lebih mengerti lagi. Videonya boleh diulang-ulang kembali, supaya lebih paham, lebih mengerti lagi. Sampai bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Ibu berharap di pembelajaran berikutnya tetap semangat, tetap fokus, dan tetap konsentrasi. Kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ingat, situasi belum membaik, kemana-mana gunakan masker. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.